Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita masuk ke bab 3 dari materi Anda ya. Ada satu gagasan yang, wah lumayan nonjok nih. Judulnya aja udah ketidakpentingan hampir segala sesuatu. Iya, judulnya provokatif ya. Banget. Anda ingat boxer kuda dari Animal Farm, George Orwell? Yang setia, kuat banget, terus kalau ada masalah jawabannya selalu, saya akan bekerja lebih keras. Iya ingat. Pekerja keras sejati. Nah, bab ini tuh kayak nantang itu loh. Emang bener ya, kerja lebih keras itu pasti hasilnya lebih baik. Gitu kan pertanyaannya? Tepat sekali. Ini sebenarnya pergulatan klasik sih, antara banyak hal yang sepele sama sedikit hal yang vital. Intinya sih menurut sumber Anda ini sebagian besar yang kita lakuin, tindakan kita, sumber daya yang dipakai, bahkan ide-ide kita, itu seringnya dampaknya kecil aja. Oh gitu ya? Iya, cuma sedikit banget hal yang benar-benar ngasih hasil luar biasa. Richard Koch kan banyak nulis soal ini ya, ada di materi Anda juga. Ah iya, Richard Koch. Prinsip 80-20 itu ya seringnya dikaitkan sama dia. Betul. Ini bukan ide baru sebenarnya, tapi kok ya susah banget diterapinnya kadang. Susah banget emang. Kan kita seringnya didoktrin buat kelihatan sibuk ya, nggak sih? Nah, itu dia. Di buku ini, penulisnya cerita pengalaman masa kecilnya. Menarik deh. Jadi dia nganter koran sejam, dapatnya 1 pound. Oke, terus? Tapi, kalau dia nyuci 3 mobil dalam sejam yang sama, dia bisa dapat 6 pound. Wah, jauh banget bedanya. Iya kan? Pelajaran penting banget soal nilai waktu sama jenis usahanya. Kerja keras sih oke, tapi jelas nggak semua kerja keras itu nilainya sama. Fokusnya jadi lebih ke, lebih sedikit tapi lebih baik. Betul. Ini ilustrasi bagus banget soal nilai kerjanya, bukan cuma kuantitasnya. Nah, prinsip lebih sedikit tapi lebih baik ini ada contoh ekstrimnya loh. Siapa tuh? Ferran Adria dari El Bulli, chef legendaris itu. Dia tuh nyederhanain masakan sampai ke intinya banget. Bahkan restorannya sendiri itu selektif banget, cuma 50 tamu per malam. Terus, restorannya tutup setengah tahun cuma buat riset kuliner murni. Gila sih itu. Bener-bener fokus ke esensi ya. Iya, ini bukan soal males, tapi soal fokus yang tajam banget ke esensi. Jadi bikin kita mikir juga, apa sih esensi dalam kerjaan kita? Bener juga ya. Dan ini kan bukan cuma cerita-cerita aja ya. Ada dasarnya juga kan? Ada banget. Anda mungkin udah familiar lah sama prinsip Pareto, yang kira-kira 80% hasil itu datangnya dari 20% usaha. Ah, iya, sering dengar itu. 80-20. Nah, Joseph Juran, salah satu pionir di bidang kualitas, nyebutnya hukum sedikit yang vital. Penerapannya di Jepang dulu, setelah perang, itu kan fokus ke beberapa masalah kunci aja. Ternyata bisa merevolusi kualitas produk mereka. Kayaknya prinsip ini ada di mana-mana ya kalau kita mulai perhatiin. Iya juga ya. Kayak pola gitu. Dan menariknya nih, ada juga pemikir lain yang ngerasa pembagian 80-20 itu malah kurang ekstrim mungkin ya untuk beberapa kasus. Kurang ekstrim gimana maksudnya? Mereka ngelihatnya ada hubungan yang lebih eksponensial. Istilahnya itu power law. Kalau Pareto kan masih proporsional ya, 20% hasilin 80%. Nah, kalau power law ini hubungannya jauh lebih jomplang. Jomplang gimana? Jadi, segelintir elemen aja itu bisa menghasilkan hampir semua hasilnya. Contohnya, Nathan Myhrvold dari Microsoft pernah bilang, katanya developer software terbaik itu bisa 10.000 kali lebih produktif dari yang rata-rata. Hah? Serius? 10.000 kali? Gila banget itu angkanya. Iya, bener-bener bikin mikir kan, di mana sih letak nilai yang sebenarnya itu? Iya, ya ampun. Nah, ngomongin contoh nyata lagi, ada Warren Buffett di materi Anda. Itu kuat banget contohnya. Oh iya, Buffett, investor legendaris. Filosofi investasinya itu disebut mendekati kelesuan. Maksudnya, investasinya dikit banget, tapi dipegangnya lama banget. Menarik istilahnya, mendekati kelesuan. Iya, dan sumber Anda nyebutin 90% kekayaannya itu cuma datang dari 10 investasi. 10! Luar biasa sih itu. Dan ini poin pentingnya menurut saya. Suksesnya Buffett itu bukan cuma karena dia milih investasi yang tepat, tapi juga karena dia berani nolak ratusan atau mungkin ribuan peluang lain yang mungkin kelihatannya bagus, tapi nggak luar biasa buat dia. Oh, jadi soal bilang nggak juga ya? Banget. Ini nunjukin kalau kesuksesan besar itu seringkali bukan karena kita ngelakuin lebih banyak hal, tapi karena punya keberanian dan disiplin buat ngelakuin sedikit banget hal
yang benar-benar penting, dan nolak semua gangguan lainnya. Disiplin kayak gini kan susah banget ya di dunia yang kayaknya ngehargain kesibukan di atas segalanya. Apa yang nggak Anda lakuin jadi sama pentingnya. Bener banget. Disiplin buat bilang enggak, itu wah tantangan besar sih. Jadi ini ngebawa kita ke refleksi buat Anda para pendengar ya. Pernah nggak sih ngerasa kewalahan, udah kerja keras banget rasanya, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Atau ngerasa sibuk terus tapi kayak nggak produktif. Kayak lari di tempat gitu, nggak nyampe-nyampe. Nah, iya. Bab ini kayaknya mau bilang kalau kemampuan buat bedain mana yang vital sama mana yang trivial itu keterampilan inti yang perlu banget diasah. Betul. Jadi inti dari bab 3 ini sebenarnya yaitu numbuhin kesadaran kalau nggak semua hal, nggak semua tugas, nggak semua kesempatan itu nilainya sama aja. Sebagian besar itu mungkin cuma noise aja, cuma gangguan, cuma sedikit yang benar-benar punya daya ungkit besar. Tantangannya yaitu belajar ngenalin yang sedikit itu di tengah lautan noise. Dan ini penting banget ya, ini bukan soal jadi pemalas atau ngindarin kerja keras loh ya. Sama sekali bukan. Betul, bukan itu poinnya. Ini lebih ke arah jadi lebih strategis sama aset kita yang paling berharga. Waktu dan energi. Tepat. Kayak Warren Buffett tadi, mungkin ini soal belajar nempatin taruhan besar di hal-hal yang benar-benar esensial, daripada nyebar energi kita tipis-tipis ke banyak hal yang cuma oke atau lumayan. Yah, bener banget. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada baiknya Anda coba renungin sebentar deh. Dalam rutinitas harian Anda, dalam tumpukan pekerjaan Anda, aktivitas atau komitmen mana sih yang sebenarnya masuk kategori banyak yang sepele tadi? Pertanyaan bagus tuh. Dan coba pikirin juga, gimana keberadaan si banyak yang sepele ini mungkin tanpa sadar malah nyedot energi Anda dari sedikit yang vital. Hal-hal yang kalau aja Anda fokusin, sebenarnya bisa bawa perubahan yang signifikan banget.